Pernahkah kamu mengatakan sesuatu kepada seorang wanita dan tiba dia mulai memandangmu dengan cara yang berbeda? Saya tidak berbicara tentang kalimat seperti kamu cantik atau aku suka matamu. Karena kata-kata itu tidak banyak berpengaruh kecuali jika kamu mirip Brad Pitt dan memiliki pesona Ryan Reynolds. Untuk kita ini membutuhkan strategi. Hari ini saya akan menunjukkan 3 kalimat yang kenapa dilarang? Karena mereka sangat kuat dan jika digunakan tanpa pemahaman bisa membuatnya tergila padamu atau langsung menjauhimu. Tapi ini bukan sihir. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan itulah yang dilakukan kalimat ini. Mereka mengubah cara dia menafsirkan apa yang dia rasakan saat bersamamu. Ini bukan manipulasi. Ini komunikasi yang disengaja. Seni menciptakan emosi yang bertahan lama. Ini tentang menanamkan pertanyaan tersembunyi di benaknya. Pertanyaan yang bergame lama setelah percakapan berakhir. Jika kamu merasa ini terdengar berlebihan itu berarti kamu belum mencobanya. Karena begitu kamu melakukannya, kamu tidak akan ingin mengatakan hai dengan cara yang sama lagi. Sebelum kita mulai, jika kamu baru di saluran ini, pastikan untuk berlangganan dan tetap menonton sampai akhir. Kata-katamu bisa menjauhkan atau menariknya. Kebanyakan pria berpikir menarik wanita membutuhkan otot, kekayaan, dan rahang yang dipahat seperti karya Melangelo. Tapi itu bukan kenyataannya. Seringkali yang benar menarik baginya bukan apa yang kamu tampilkan, tapi apa yang dia rasakan saat bersamamu. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang bunga, puisi atau lagu cinta yang tidak selaras. Saya berbicara tentang keterikatan emosional. Tahukah kamu apa kesamaan semua pria yang menarik secara alami? Ini bukan tentang penampilan, tapi tentang apa yang mereka rasakan. Inilah rahasia sebenarnya yang tidak banyak orang bicarakan. Karena mudah untuk mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Tetapi jika kamu berkomunikasi seperti robot, yang tertinggal hanyalah satu perasaan, ketidaknyamanan. Disinilah kekuatan kata-kata. Satu kalimat diucapkan dengan niat dan nada yang tepat bisa membuat perbedaan antara dilupakan atau tak terlupakan. Saya tidak melebih-lebihkan kata-kata tidak hanya mendeskripsikan realitas, tapi menciptakannya. Para Stoik memahami ini dengan baik. Seperti yang dikatakan Seneca, bahasa bisa menjadi racun atau obat tergantung bagaimana digunakan. Dalam daya tarik, setiap kata yang kamu pilih bisa mendekatkanmu pada pengaruh magnetis atau menjauh darinya. Ini bukan tentang menghafal kata-kata rayuan seperti burung beo, tapi memahami mengapa kata itu efektif. Kalimat yang akan kamu dengar hari ini bukan mantra sihir. Mereka membangkitkan perasaan dalam, memicu reaksi bawah sadar, dan membuatnya bertanya tentang apa yang dia rasakan tanpa harus meminta perhatianmu. Kamu tidak perlu manipulatif. Yang kamu butuhkan hanyalah kejelasan, emosi, dan provokasi tersembunyi. Kebanyakan pria tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat berbicara dengan wanita. Mereka berbicara dengan logika, mengharapkan reaksi emosional. Ini seperti mencoba menyalakan api dengan es. Hasilnya justru sebaliknya. Sedikit bicara tapi penuh makna, memiliki pengaruh besar. Kamu akan menggunakan kalimat yang menyentuh perasaan dan kamu akan melihat saat dia mulai memandangmu dengan cara berbeda. Banyak pria yang berpikir mereka baik sebenarnya berkata hal-hal yang merusak daya tarik seperti kalimat klasik. Kenapa kamu serius banget? Ini tidak menciptakan harmoni tapi membuat canggung. Daya tarik bukan tentang banyak bicara tapi tentang mengatakan hal yang penting. Kalimat yang tepat seperti hidangan yang dimasak dengan sempurna. Sederhana tapi tak terlupakan. Jadi, fokuskan perhatianmu dan asa instingmu. Karena apa yang akan datang berikutnya tidak jelas, tapi sangat efektif. Ini bukan hanya tentang kalimatnya, tapi energi di baliknya. Sebelum saya memberimu kalimatnya, ada hal yang harus kamu pahami. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menggunakannya sebagai trik murahan dan hasilnya akan selalu sebaliknya. Ini bukan formula tetap. Ini alat untuk komunikasi emosional. Seperti alat kuat lainnya, jika tidak digunakan dengan kesadaran, timing, niat, dan energi, itu akan terlihat menjengkelkan atau bahkan putus asa. Banyak pria bersemangat saat mempelajari kalimat semacam ini dan mereka ingin menggunakannya dengan setiap wanita di setiap situasi seperti kartu pos. Tidak, sobat. Tidak begitu. Jika kamu dalam kencan pertama, dalam percakapan ringan, kamu tidak bisa begitu saja mengucapkan kalimat emosional dalam seolah berada di drama romantis. Dia tidak akan berpikir,
Wah, ini dalam banget. Tapi akan berpikir, apa masalah dengan pria ini? Konteks adalah segalanya, tidak hanya secara eksternal, tapi juga internal. Jika kamu tidak percaya pada apa yang kamu katakan, jika kamu tidak merasakannya, dia juga tidak akan percaya. Daya tarik tidak bisa dipalsukan, itu menular. Marcus Aurelius berkata, pertahanan terbaik adalah terlihat tidak defensif. Dalam merayu, langkah terbaik adalah tidak terlihat sedang berusaha merayu. Kekuatan sejati dari kalimat ini bukan pada kata-katanya, tapi pada nada suaramu, niatmu, dan isyaratmu. Apa yang tidak kamu katakan juga menggoda. Terkadang kehadiranmu saja bisa mengubah suasana tanpa membuka mulut. Inilah energi yang ingin saya tonjolkan, bahkan sebelum kamu berbicara. Saat kamu berbicara dengan kalimat yang membangkitkan rasa ingin tahu atau membuatnya tentang apa yang dia rasakan, disitulah kalimat itu mendapatkan kekuatannya. Tapi ingat, tidak setiap momen adalah kesempatan untuk menarik perhatian. Kadang diam adalah gerakan paling menggoda. Jika kamu berbicara dari rasa membutuhkan, dia akan merasakannya. Jika kamu berbicara dari rasa cukup, dia juga akan merasakannya. Jadi jangan menyalin kalimat ini seperti mantra sihir di Tinder. Ini bukan otomatisasi. Ini seni emosional. Sekarang mari kita masuk ke kalimat pertama. Kalimat pertama. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu, tapi sesuatu dalam dirimu membuatku kehilangan keseimbangan. Mungkin terdengar lembut, tapi jangan tertipu. Ini kalimat dengan efek dalam. Bukan pengakuan berlebihan atau pernyataan klise, tapi bom emosional dibungkus kata ringan. Kenapa berhasil? Karena membangkitkan rasa ingin tahu. Kamu mengatakan sesuatu mempengaruhinya, tapi bahkan dia tidak tahu mengapa. Misteri ini membuatnya bertanya, apa yang memengaruhi aku secara spesifik? Saat wanita merasa dia adalah kaki yang harus dipecahkan, dia menjadi terlibat secara emosional. Keajaiban ada pada makna tersirat. Kamu tidak berkata, aku suka padamu, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku kesal. Tapi tidak bisa kuterjemahkan. Ini adalah kerentanan yang disengaja. Kamu tidak memohon atau mengaku, tapi hanya mengamati reaksi tak sadar. Marcus Aurelius berkata, yang mengganggu kita bukan peristiwa, tapi persepsi kita terhadapnya. Kamu mengatakan bahwa itu mengganggu tapi dengan cara yang dia sukai. Katakan dengan ringan seolah terselip dari mulutmu dengan senyum tipis, bukan seperti aktor drama. Salah satu klien saya mencoba ini setelah percakapan santai dengan seorang wanita yang dia sukai. Dia mengucapkannya dengan alami seolah berbicara pada dirinya sendiri. Wanita itu terdiam sebentar lalu tersenyum dengan sadar seolah berkata, aku suka itu, tapi aku tidak akan mengakuinya. Inilah reaksi yang kamu inginkan. Kalimat kedua, aku suka bagaimana kamu membuatku kehilangan fokus, tapi ini dirancang untuk menciptakan ketegangan emosional tersembunyi. Kamu tidak memuji penampilannya atau tubuhnya, tapi menggambarkan bagaimana dia mempengaruhi. Perubahan kecil ini mengubah segalanya. Saat kamu mengatakan pada seseorang bahwa dia mengekang perhatianmu, kamu mengakui pengaruhnya tanpa terlihat butuh. Itu membangkitkan rasa ingin tahu dan memberikan rasa puas. Gunakan saat ada keselarasan sebelumnya. Tawa, kontak mata, sedikit ketegangan. Katakan seolah dia baru saja terselip dengan senyum tipis. Kalimat ketiga, jika aku menciummu sekarang, ya ini berani. Penuh risiko dan jika digunakan di waktu yang salah bisa menimbulkan efek negatif, tapi di waktu yang tepat sangat efektif. Ini bukan untuk pemula. Jangan gunakan dalam percakapan biasa atau dengan seseorang yang baru kamu kenal. Gunakan saat ada ketegangan atau tatapan diam yang panjang. Kenapa berhasil? Karena ini bukan pertanyaan, tapi perataan percaya diri. Kamu tidak meminta izin, tapi menunjukkan kepastian. Meskipun terdengar berani, ini bukan agresi, tapi membangkitkan gambaran di pikirannya. Epictetus berkata, kita tidak mengontrol peristiwa, tapi hanya reaksi kita. Kalimat ini membangkitkan gambar mental dan tetap melekat di pikirannya. Jika dia tersenyum, menunduk, atau tertawa gugup, kamu menang. Jika dia mundur atau mengubah topik, kamu terlalu awal. Kalimat ini tidak menyalakan percikan, tapi mengakhirinya. Itu risiko tapi itulah yang membuatnya tak terlupakan. Penitap, apa yang kamu katakan penting, tapi bagaimana kamu mengatakannya? Mengubah segalanya?
Kamu tidak harus menjadi pria paling tampan atau mengucapkan kata-kata seperti bintang film terkenal. Yang kamu butuhkan hanyalah tahu bagaimana membangkitkan emosi. Jika kamu menemukan video ini bermanfaat, ingat untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi. Saluran ini dirancang untuk membantumu menjadi pribadi yang tak tertahankan dalam komunikasi. Tidak ada trik murah, hanya psikologi, kehadiran, dan niat. Kata gratis, tapi jika digunakan dengan benar, tak ternilai harganya. Ini latihan bukan kesempurnaan. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk belajar, berkomunikasi lebih baik, dan berbicara lebih sedikit tapi penuh makna. Tidak ada yang berubah jika tidak ada yang berubah. Dan kamu lebih dekat dari yang kamu kira. Pernahkah kamu mengatakan sesuatu kepada seorang wanita dan tiba dia mulai memandangmu dengan cara yang berbeda? Saya tidak berbicara tentang kalimat seperti kamu cantik atau aku suka matamu. Karena kata-kata itu tidak banyak berpengaruh kecuali jika kamu mirip Brad Pitt dan memiliki pesona Ryan Reynolds. Untuk kita ini membutuhkan strategi. Hari ini saya akan menunjukkan 3 kalimat yang kenapa dilarang? Karena mereka sangat kuat dan jika digunakan tanpa pemahaman bisa membuatnya tergila padamu atau langsung menjauhimu. Tapi ini bukan sihir. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan itulah yang dilakukan kalimat ini. Mereka mengubah cara dia menafsirkan apa yang dia rasakan saat bersamamu. Ini bukan manipulasi. Ini komunikasi yang disengaja. Seni menciptakan emosi yang bertahan lama. Ini tentang menanamkan pertanyaan tersembunyi di benaknya. Pertanyaan yang bergame lama setelah percakapan berakhir. Jika kamu merasa ini terdengar berlebihan itu berarti kamu belum mencobanya. Karena begitu kamu melakukannya, kamu tidak akan ingin mengatakan hai dengan cara yang sama lagi. Sebelum kita mulai, jika kamu baru di saluran ini, pastikan untuk berlangganan dan tetap menonton sampai akhir. Kata-katamu bisa menjauhkan atau menariknya. Kebanyakan pria berpikir menarik wanita membutuhkan otot, kekayaan, dan rahang yang dipahat seperti karya Melangelo. Tapi itu bukan kenyataannya. Seringkali yang benar menarik baginya bukan apa yang kamu tampilkan, tapi apa yang dia rasakan saat bersamamu. Dan tidak, saya tidak berbicara tentang bunga, puisi atau lagu cinta yang tidak selaras. Saya berbicara tentang keterikatan emosional. Tahukah kamu apa kesamaan semua pria yang menarik secara alami? Ini bukan tentang penampilan, tapi tentang apa yang mereka rasakan. Inilah rahasia sebenarnya yang tidak banyak orang bicarakan. Karena mudah untuk mengatakan, jadilah dirimu sendiri. Tetapi jika kamu berkomunikasi seperti robot, yang tertinggal hanyalah satu perasaan, ketidaknyamanan. Disinilah kekuatan kata-kata. Satu kalimat diucapkan dengan niat dan nada yang tepat bisa membuat perbedaan antara dilupakan atau tak terlupakan. Saya tidak melebih-lebihkan kata-kata tidak hanya mendeskripsikan realitas, tapi menciptakannya. Para Stoik memahami ini dengan baik. Seperti yang dikatakan Seneca, bahasa bisa menjadi racun atau obat tergantung bagaimana digunakan. Dalam daya tarik, setiap kata yang kamu pilih bisa mendekatkanmu pada pengaruh magnetis atau menjauh darinya. Ini bukan tentang menghafal kata-kata rayuan seperti burung beo, tapi memahami mengapa kata itu efektif. Kalimat yang akan kamu dengar hari ini bukan mantra sihir. Mereka membangkitkan perasaan dalam, memicu reaksi bawah sadar, dan membuatnya bertanya tentang apa yang dia rasakan tanpa harus meminta perhatianmu. Kamu tidak perlu manipulatif. Yang kamu butuhkan hanyalah kejelasan, emosi, dan provokasi tersembunyi. Kebanyakan pria tidak menyadari apa yang mereka lakukan saat berbicara dengan wanita. Mereka berbicara dengan logika, mengharapkan reaksi emosional. Ini seperti mencoba menyalakan api dengan es. Hasilnya justru sebaliknya. Sedikit bicara tapi penuh makna, memiliki pengaruh besar. Kamu akan menggunakan kalimat yang menyentuh perasaan dan kamu akan melihat saat dia mulai memandangmu dengan cara berbeda. Banyak pria yang berpikir mereka baik sebenarnya berkata hal-hal yang merusak daya tarik seperti kalimat klasik. Kenapa kamu serius banget? Ini tidak menciptakan harmoni tapi membuat canggung. Daya tarik bukan tentang banyak bicara tapi tentang mengatakan hal yang penting. Kalimat yang tepat seperti hidangan yang dimasak dengan sempurna. Sederhana tapi tak terlupakan. Jadi, fokuskan perhatianmu dan asa instingmu. Karena apa yang akan datang berikutnya tidak jelas, tapi sangat efektif. Ini bukan hanya tentang kalimatnya, tapi energi di baliknya.
Sebelum saya memberimu kalimatnya, ada hal yang harus kamu pahami. Jika kamu melewatkannya, kamu akan menggunakannya sebagai trik murahan dan hasilnya akan selalu sebaliknya. Ini bukan formula tetap. Ini alat untuk komunikasi emosional. Seperti alat kuat lainnya, jika tidak digunakan dengan kesadaran, timing, niat, dan energi, itu akan terlihat menjengkelkan atau bahkan putus asa. Banyak pria bersemangat saat mempelajari kalimat semacam ini dan mereka ingin menggunakannya dengan setiap wanita di setiap situasi seperti kartu pos. Tidak, sobat, tidak begitu. Jika kamu dalam kencan pertama, dalam percakapan ringan, kamu tidak bisa begitu saja mengucapkan kalimat emosional dalam seolah berada di drama romantis. Dia tidak akan berpikir, wah, ini dalam banget. Tapi akan berpikir, apa masalah dengan pria ini? Konteks adalah segalanya, tidak hanya secara eksternal, tapi juga internal. Jika kamu tidak percaya pada apa yang kamu katakan, jika kamu tidak merasakannya, dia juga tidak akan percaya. Daya tarik tidak bisa dipalsukan, itu menular. Marcus Aurelius berkata, pertahanan terbaik adalah terlihat tidak defensif. Dalam merayu, langkah terbaik adalah tidak terlihat sedang berusaha merayu. Kekuatan sejati dari kalimat ini bukan pada kata-katanya, tapi pada nada suaramu, niatmu, dan isyaratmu. Apa yang tidak kamu katakan juga menggoda. Terkadang kehadiranmu saja bisa mengubah suasana tanpa membuka mulut. Inilah energi yang ingin saya tonjolkan, bahkan sebelum kamu berbicara. Saat kamu berbicara dengan kalimat yang membangkitkan rasa ingin tahu atau membuatnya tentang apa yang dia rasakan, disitulah kalimat itu mendapatkan kekuatannya. Tapi ingat, tidak setiap momen adalah kesempatan untuk menarik perhatian. Kadang diam adalah gerakan paling menggoda. Jika kamu berbicara dari rasa membutuhkan, dia akan merasakannya. Jika kamu berbicara dari rasa cukup, dia juga akan merasakannya. Jadi jangan menyalin kalimat ini seperti mantra sihir di Tinder. Ini bukan otomatisasi. Ini seni emosional. Sekarang mari kita masuk ke kalimat pertama. Kalimat pertama. Aku tidak tahu apa yang mengganggumu, tapi sesuatu dalam dirimu membuatku kehilangan keseimbangan. Mungkin terdengar lembut, tapi jangan tertipu. Ini kalimat dengan efek dalam. Bukan pengakuan berlebihan atau pernyataan klise, tapi bom emosional dibungkus kata ringan. Kenapa berhasil? Karena membangkitkan rasa ingin tahu. Kamu mengatakan sesuatu mempengaruhinya, tapi bahkan dia tidak tahu mengapa. Misteri ini membuatnya bertanya, apa yang memengaruhi aku secara spesifik? Saat wanita merasa dia adalah kaki yang harus dipecahkan, dia menjadi terlibat secara emosional. Keajaiban ada pada makna tersirat. Kamu tidak berkata, aku suka padamu, tapi ada sesuatu dalam dirimu yang membuatku kesal. Tapi tidak bisa kuterjemahkan. Ini adalah kerentanan yang disengaja. Kamu tidak memohon atau mengaku, tapi hanya mengamati reaksi tak sadar. Marcus Aurelius berkata, yang mengganggu kita bukan peristiwa, tapi persepsi kita terhadapnya. Kamu mengatakan bahwa itu mengganggu tapi dengan cara yang dia sukai. Katakan dengan ringan seolah terselip dari mulutmu dengan senyum tipis, bukan seperti aktor drama. Salah satu klien saya mencoba ini setelah percakapan santai dengan seorang wanita yang dia sukai. Dia mengucapkannya dengan alami seolah berbicara pada dirinya sendiri. Wanita itu terdiam sebentar lalu tersenyum dengan sadar seolah berkata, aku suka itu, tapi aku tidak akan mengakuinya.